Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliatulia. Saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang telah saya tulis. Yang pertama yaitu judul novel. Judul novel saya yaitu Sabtu Bersama Bapak. Pengarangnya yaitu Aditya Mulia. Terus penerbitnya yaitu Gagas Media. Tahun terbitnya yaitu 2014. Kota terbit itu Jakarta, dan jumlah halamannya terdapat 278 halaman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik novel. Tema. Novel yang berjudul Sabtu Bersama Bapak ini mengangkat tema tentang kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari isi novel yang menceritakan tentang bagaimana pola asuh orang tua terhadap anaknya. Selain tentang tema kekeluargaan, novel ini juga mengangkat tentang tema percintaan, di mana dilihat jelas bahwa novel ini menceritakan tentang kisah cinta Cakra atau anak kedua dari tokoh tersebut. Yang kedua yaitu alur. Novel yang berjudul Sabtu Bersama Bapak ini menggunakan alur campuran, yaitu alur maju mundur. Dapat dilihat dalam novel tersebut, yaitu menggunakan yang pertama dia menggunakan alur maju mundur. Yang pertama dilihat dari tahun 1976, kemudian maju lagi ke tahun 2000-an, kemudian kembali lagi ke tahun 1990-an, dan kemudian maju lagi ke tahun 2012. Biasanya di awal bab dituliskan tahun peristiwa itu terjadi. Seperti pada halaman 3 novel tersebut dituliskan pada bulan Januari 1993. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penokohan. Terdapat tokoh-tokoh utama di dalam novel Sabtu Bersama Bapak, diantaranya Gunawan Garnida, Itje Garnida, Setia Garnida, dan Cakra Garnida. Yang pertama yaitu Gunawan Garnida. Gunawan Garnida merupakan sosok ayah yang sangat luar biasa dan diidolakan oleh anak-anaknya. Ia merupakan sosok ayah yang bertanggung jawab dan patut dicontoh dan ditiru. Walaupun dia tahu usianya tidak lama lagi, tapi dia tetap berusaha untuk mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya dengan membuat video-video yang berisi nasihat dan pelajaran-pelajaran yang baik. Yang kedua yaitu Itje Garnida. Itje Garnida merupakan sosok ibu yang sangat luar biasa, sosok wanita yang tangguh. Walaupun ia tahu bahwa suaminya telah meninggal dan dia harus merawat anak-anaknya sendiri, ia tetap tangguh karena sudah diberi bekal oleh suaminya dan sudah disiapkan semua apa yang akan dibutuhkan oleh anak-anaknya kelak. Yang ketiga yaitu Setia Garnida. Setia Garnida merupakan anak sulung dari Gunawan Garnida dan Itje Garnida. Ia memiliki sikap yang tegas, cerdas, pekerja keras, dan disiplin tinggi. Terlihat ketika ia memperlakukan anak-anaknya supaya menjadi anak yang cerdas dan disiplin seperti dia. Yang keempat yaitu Cakra Garnida. Cakra Garnida merupakan anak bungsu dari pasangan Gunawan Garnida dan Itje Garnida. Dan ini Cakra biasa disebut dengan tuna asmara. Walaupun dia sudah memiliki pekerjaan yang layak dan mapan, namun dia tidak memikirkan untuk menikah atau mencari pendamping hidupnya. Dia hanya mementingkan karirnya dan mengurus ibunya. Sampai akhirnya ibunya pun menjodohkannya dengan anak temannya. Terus yang kelima yaitu ada Risa. Risa merupakan istri dari Setia Garnida. Risa memiliki sifat yang penyabar dalam menghadapi suaminya yang begitu disiplin dan keras kepala. Dia juga sangat penyayang terhadap suami dan ketiga buah hatinya. Terus selanjutnya yaitu ada Rian, Miku, dan Dani. Ia merupakan buah hati dari Setia dan Risa. Mereka bertiga itu sangat nurut kepada kedua orang tuanya, apalagi bapaknya, karena bapaknya itu sangat disiplin. Terus ada Wati, Firman, dan Bambang. Ia merupakan teman kerja Cakra yang memiliki sifat humoris. Mereka bertiga itu bisa dibilang bandit asmara. Mereka sangat berusaha untuk membantu Cakra dalam mendapatkan cintanya dengan Ayu. Terus ada Salman. Salman merupakan saingan Cakra di kantornya. Ia merupakan saingannya untuk mendapatkan cinta Ayu. Salman di sini memiliki sifat tukang tebar pesona terhadap semua perempuan. Dan yang terakhir itu ada Ayu.
Ayu memiliki paras yang cantik, lemah lembut, dan menjadi rebutan banyak lelaki. Dia memiliki sifat yang patuh kepada kedua orang tuanya. Terbukti ketika Ayu meminta buktinya ketika Ayu diminta sang ibu untuk menemui anak temannya yang mau dijodohkan. Walaupun ia sudah punya gebetan atau bisa dibilang pacar, dia tetap mau menuruti perkataan ibunya. Ini saya akan menjelaskan latar dan setting. Yang pertama yaitu latar tempat. Novel ini berlatar belakang di Bandung, tepatnya di rumah Ibu Itje. Selain berlatar belakang di Bandung, novel ini juga berlatar tempat di Jakarta, di kantor Cakra, di tengah laut Denmark, di ruang keluarga, di kamar, di gedung pernikahan, dan di museum Fathahillah. Yaitu latar waktu. Latar waktu di sini yaitu novel ini ditulis selama 2 tahun, tapi kisahnya terjadi selama 36 tahun. Dimulai dari tahun 1976 sampai tahun 2012. Pada bab biasanya dituliskan tahun peristiwa itu terjadi. Nah, selain itu, adapun latar waktu yaitu sore hari. Seperti buktinya, Sabtu sore yang dingin, Ibu Itje menggendong Cakra yang masih berumur 5 tahun dan menggandeng Satya yang masih berumur 8 tahun. Yang kedua yaitu malam hari. Buktinya yaitu pada suatu malam yang terasa lebih ringan dari malam-malam sebelumnya bagi seorang pria parubaya yang juga kepala keluarga. Terus pagi hari, buktinya yaitu selepas subuh, udara pagi daerah Sukajadi Bandung memang masih segar pada waktu seperti ini. Latar suasana. Suasana di dalam novel ini sebagian besar adalah rasa hangat kekeluargaan, tetapi kadangkala suasana tersebut terasa menegangkan dan menyedihkan. Saya akan menyebutkan salah satu kalimat yang menunjukkan kalimat atau suasana kekeluargaan, seperti yaitu Ibu Itje duduk di salah satu kursi menyaksikan ketiga cucu bermain dari dekat. Kemewahan yang jarang terjadi atau yang jarang Ibu Itje nikmati. Satya duduk rapat di sebelahnya memegang tangan ibu di atas meja. Kemewahan yang jarang dinikmati oleh anak sulung tersebut. Risa duduk rapat di sebelah mertua dan menundukkan kepalanya di pundak Ibu Itje dan saling menikmati atau menebarkan kehangatan kekeluargaan. Saya akan menceritakan tentang sudut pandang novel Sabtu Bersama Bapak. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis ini merupakan orang ketiga yang serba tahu. Kata ganti yang digunakan adalah dia atau mereka. Berikut novel yang menunjukkan tentang sudut pandang kata ganti orang ketiga, yaitu Ibu Itje selesai mengirim SMS kepada Cakra. Dia meletakkan HP-nya di atas nakas ranjang. Kemudian ada amanat. Dari cerita novel Sabtu Bersama Bapak dapat kita petik amanat itu yang pertama, tanggung jawab seorang bapak kepada anak-anaknya dan juga istrinya. Yang kedua yaitu sikap Ibu Itje yang tidak mau merepotkan anak-anaknya. Dan yang ketiga yaitu kasih sayang orang tua yang tidak terhingga terhadap anak-anaknya. Ada gaya bahasa. Yang pertama yaitu istilah dan ungkapan asing, contohnya yaitu let's just say, this is me, keeping up with you. Selain itu ada juga I can ask for a better wife. Terus ada yaitu kalimat yang diuntai dengan indah seperti Minggu sore pada pertengahan September 2016, hari yang penuh dengan hujan, angin, dan awan tebal di tengah laut ini. Selain itu ada juga novel juga mengandung kalimat humor seperti terlihat pada percakapan antara Weti, Firman, dan Bambang ketika memesan makanan kepada pramusaji. Seperti, pesan apa mas? Tanya pramusaji. Cinta dan kasih sayang mbak, yang tulus, ujar Bambang. Sepiring asmara yang menggelora, ujar Firman. Selanjutnya saya akan menceritakan atau menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama yaitu biografi penulis. Penulis novel Sabtu Bersama Bapak ini bernama Aditya Mulya. Ia lahir di Medan pada tanggal 3 Desember 1977. Beliau memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Beliau pernah menempuh pendidikan di ITP. Walaupun beliau tidak berlatar belakang penulis, namun Aditya Mulya sudah menghasilkan beberapa karya. Di antaranya yaitu Jomblo pada tahun 2003,
GG Mencari Cinta pada tahun 2004, Kejar Jakarta pada tahun 2005, Mencoba Sukses pada tahun 2012, dan Sabtu Bersama Bapak pada tahun 2014. Latar belakang Aditya Mulia membuat novel ini bertujuan untuk bagaimana cara menanamkan kepada pembaca tentang atau bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak mereka, dan sebaliknya semua orang pasti pernah menjadi anak dan mungkin memiliki anak, mungkin menjadi orang tua dan mungkin menjadi orang tua. Nah, Aditya Mulia berharap dengan adanya novel ini dapat menjadi wacana yang dekat di hati untuk siapapun atau bagi siapapun yang membacanya. Juga akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Sabtu Bersama Bapak ini. Yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung di dalam novel ini terbukti bahwa ketika Cakra berumur 30 tahun, tapi ia belum juga menikah. Nah, di Indonesia sendiri, budaya menikah di umur 30-an, apalagi sudah mapan, itu harus sudah berumah tangga. Terus yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral dalam novel Sabtu Bersama Bapak ini adalah ketika anak-anak dari Ibu Idya ini sangat mengkhawatirkan kesehatan ibu mereka. Adapun ketika Satya mendidik anak-anak mereka dengan baik, dengan harapan anak-anaknya bisa meniru sifat dari bapaknya, yaitu disiplin, tegas, dan pekerja keras. Akan menceritakan tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Sabtu Bersama Bapak ini. Kelebihannya yaitu novel Sabtu Bersama Bapak ini sangat erat dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi. Ceritanya sangat menarik karena selain adanya cerita tentang kekeluargaan, ada pula kisah percintaan. Bahasa yang digunakan juga sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Novel ini mengandung banyak sekali pelajaran, yaitu bagaimana tentang menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik dan dapat atau patuh kepada orang tuanya, dan juga Satya dan Cakra ini mencerminkan tentang bagaimana menjadi seorang anak yang baik untuk kedua orang tua mereka. Terus adapun kelemahan dari novel Sabtu Bersama Bapak ini yaitu novel Sabtu Bersama Bapak ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan atau istilah asing yang belum tentu semua orang awam tentang tulisan tersebut dapat memahaminya. Contohnya yaitu I can ask for a better wife. Mungkin sekian yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.